Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang setia. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman saya, satu alumni Pondok Pesantren Darul Kutub, yang bertanya tentang dakwah menggunakan musik. Untuk itu kita pahami dulu apa itu dakwah dan apa itu musik, lalu bagaimana hukum atau perspektif Islam mengenai musik. Ada satu ayat yang akan saya bacakan mengenai perintah berdakwah. Ini dalam kitab Tafsir Shawi, surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah di antara kalian. Jadi memaknainya bukanlah hendaklah kalian, tapi hendaklah di antara kalian. Kenapa? Karena menurut tafsir ini, wamin dan kata min itu litab'id, sebagian orang, li'anna ma dzukira, karena sesungguhnya yang disebutkan tadi amal ma'ruf nahi munkar fardu kifayatin la yalzamu kulla ummatin wa la yaliku bi kulli ahadin kal jahil. Jadi orang-orang yang diperintah dakwah itu hanya sebagian oleh Allah. Siapa? Orang-orang yang mampu berdakwah. Lalu apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak orang lain dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu dakwah disebutnya. Hari ini banyak kita memahami dakwah itu hanya sebatas ceramah, tabligh akbar, khutbah Jumat. Itu bukan dakwah, itu tabligh. Maka ketika merujuk ke ayat ini min litab'id, ada orang yang mampu dalam mengatur sesuatu, maka dia disebutnya dakwah dengan cara memanage. Mana contohnya? Ibadah haji ada manajenya, caranya. Maka ketika kita ke kampus-kampus itu ada disebut manajemen dakwah, namanya dakwah bitadbir. Ada juga orang yang mengembangkan Islam di kampungnya, dikembangkan Islam itu namanya tatwir atau tamkin, pembentukan. Atau bahkan ada orang yang mengajak orang-orang yang mabok atau orang-orang yang maaf ya bertato, kemudian dia ajak, dia bimbing, disebutnya dakwah bil irsyad. Nah, itu dakwah. Jadi dakwah itu diwajibkan atas orang yang mampu berdakwah. Lalu kita sebagai umat, sebagai petani bisa dakwah? Bisa. Kita sebagai petani, kita ajarkan kepada orang bagaimana cara membagi air yang baik sesuai Islam. Dalam kitab Bulughul Maram kan disebutkan. Kita sebagai mahasiswa bisa berdakwah bagaimana orang-orang supaya tidak nyontek. Itu merupakan bagian dakwah. Bahkan sekalipun ahli olahraga bisa berdakwah, termasuk musisi juga bisa berdakwah. Jadi sekali lagi, dakwah itu bukan hanya ceramah. Dakwah itu mengajak orang menuju kebaikan. Nah, lalu dicontohkan dalam kitab ini Is'adur Rafiq, ini kitab Syarah Sulamu Taufik. Ada dulu ulama, beliau berdakwah seperti ini. Wa qad mara syaikhum ma'ruful qarhi ala jama'atin yashrabuna al-khamra wa yadribuna al-awtara faqila lahu ud'u alaihim faqal Allahumma kama farrahtahum fid dunya faparihum fil akhirah faqila lahu fi dhalika faqala innahu la yufarrihum fil akhirah hatta yatuba alaihim. Jadi ketika beliau jalan gitu ya, melihat orang
sedang mabok, sedang minum keras, sedang memainkan gitar. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau telah bahagiakan mereka, maka bahagiakan juga mereka di akhirat nanti. Lalu bertanya setelah lagi, kenapa kamu berdoa seperti itu? Kata beliau, tidak mungkin orang itu masuk surganya Allah kecuali dia bertobat kepada Allah. Artinya kita tahu dari sini, berarti musik itu jelas di sini dilarang, bahkan disandingkan dengan yasrabun al-khamro dengan wow, itu lil mutlaqil jam'i. Nah, jadi hukum asal dari sini musik itu tidak boleh. Dan di kitab yang lain dijelaskan, ini dalam kitab Sulam Taufik, ada bahasa wa min ma'asil udhuni al-istima'u ila kalami qaumi akhfuhu anhu wa ilal mizmari wat tambur. Dan sebagian dari maksiat telinga itu orang mendengarkan rahasia kaum dan orang mendengarkan suara seruling, tambur itu gendang. Itu di sini diharamkan di sini. Lalu di kitab Maraqil Ubudiyah juga sama, ada dibahasakan wa amal uzunu, adapun telinga fahfadha, maka engkau harus menjaga telinga, antusgha, dari mendengar, biha dengan telinga itu, ilal bid'ah, dengan sesuatu yang baru. Apa itu bid'ah? Kata ulama, kal ghina'i wa allatil lahwi kat tambur wal aud wal mizmar. Jadi ini kitab diambil dari perspektif tasawuf. Dari hukum asal musik itu haram, dan kita harus mengakui musik itu haram, hukum asal. Awas, hukum asal. Lalu lahirlah kaidah usul fikih al-umuru bimaqasidiha. Sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Ini juga harus dipahami. Yang termasuk tergantung niatnya itu sesuatu yang sudah jelas halalnya dan ikhtilaf. Seperti musik, pandangan tasawuf musik haram, tetapi ada ulama yang mengatakan boleh selama tidak melanggar syariat Islam. Maka al-umuru bimaqasidiha, kita main musik itu apa tujuannya? Yang pertama itu. Yang pertama. Nah, yang kedua, musik apa yang kita mainkan? Apakah musik itu sampaikan kita lupa kepada Allah? Sampai kita lupa kepada sholawat? Itu juga sama, tidak boleh. Nah, tapi ada di sebagian kampung, dakwah itu harus menggunakan dengan musik. Seperti dengan wayang golek, dulu Sunan Kalijaga dengan wayang golek. Apakah itu diperbolehkan? Itu diperbolehkan selama kebutuhan itu benar-benar mutlak untuk mengajak orang menuju ajaran Islam. Jadi ilatnya itu, sebab diharamkannya itu alatul lahwi, alat kita lupa kepada Allah, maka musik menjadi haram. Kayak gitu. Jadi kalau kita berdakwah, misalkan musisi nih berdakwah dan syair-syairnya itu bisa diresapi, mengandung kalimat-kalimat dakwah, walaupun teksnya tidak berbahasa Arab, itu sudah Islami. Saya kasih contoh, dulu almarhum Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu, ada di Sunda itu seorang musik pop Sunda legendaris namanya Darso. Kang Haji Darso ini membuat lagu judulnya Dina Amparan Sajadah. Dina Amparan Sajadah, abdi sumujud pasrah, mundut panghampura Gusti, ya Allah Rabbul Izzati. Beliau mengajak orang untuk bertaubat, maka seperti itu dibolehkan. Lalu ketika kita mendengar musik sampai kita lupa jelas haram, tapi ini mendengar musik hanya iseng, itu pangkatnya sampai ke makruh, perbuatan yang dibenci. Itu kita ingat kepada Allah, tapi kita main musik gitu. Dan sekali lagi ingat, musiknya bukan musik-musik yang, mohon maaf, yang musisinya itu sampai membuka aurat gitu ya. Itu jelas keharamannya gitu. Jadi selama kita ini mampu untuk berdakwah dengan menggunakan apapun, maka kebutuhan dakwah itu dibolehkan. Dan jangan konyol membandingkan musik dengan Al-Quran. Bagus mana lantunan Al-Quran dengan musik? Itu tidak usah dipertanyakan. Ya jelas Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ittifaq, sepakat semua ulama,
ibadah dalam membacanya. Sementara musik ikhtilaf, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan gitu. Ya. Jadi untuk yang khususnya untuk yang bertanya kemarin itu, apa itu musik, untuk apa itu musik, siapa yang bernyanyi, di mana kita menyanyi, itu kemudian kita harus paham di situ. Contoh, kita ambil contoh, orang itu kan kalau pengajian kayaknya agak males diajak pengajian gitu, tapi sementara kita memainkan rebana, gendang itu di Marawis, orang Marawis mereka hadir gitu. Nah itu alat untuk mancing berdakwah, itu maka dibolehkan ya, seperti itu. Ini hanya pendapat saya dan hanya sedikit mengambil referensi hanya dari 4 kitab. Silakan saya tunggu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dikoreksi karena saya sendiri masih tahap belajar. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.